Pemirsi dan pemirsa Sofi Navi Talks, saya Pongki Barata menggantikan sejenak Ibu Sofi Navita yang sedang bertugas di luar kota. Dan hari ini saya bersama dengan tamu saya, kebalik, saya justru bertamu di rumah beliau. Dan beliau ini adalah seorang musisi dan juga pengusaha dan juga tukang arang ya. Nanti kita ulik kenapa dia tukang arang. Dan dia adalah Mang De. Selamat pagi. Selamat pagi. Sebentar, kita luruskan dulu kan karena saya belum begitu mengenal budaya Bali. Okay. Kenapa namanya Mang De atau orang ada kadang dipanggil Gus De, ada namanya Gede Irawan ya? Iya, Gede Indrawan. Gede Indrawan di Instagramnya. Okay. Nah, kenapa dipanggilnya Mang De? Jadi aku itu kan anak ketiga, Mas. Oke. Saya anak ketiga, nama asli saya I Nyoman Gede Indrawan. I Nyoman Gede Indrawan. Iya. Anak ketiga di Bali itu dipanggil Nyoman atau Komang. Oke. Nama Mang De itu dari Komang Gede. Iya. Oh, jadi dipanggil Mang misalkan dia bagus, Gus De gitu? Gus De. Oh, berarti karena gini, kesulitan saya sebagai orang Jawa adalah kadang-kadang menghafalkan semua nama yang mirip-mirip gitu. Iya. Jadi pasti ada pembedanya. Oh, jadi Mang De dari situ ya? Iya, dari sana dipanggil Mang De. Ya, terima kasih saya sudah dibolehkan datang ke Rumah Ceta. Rumah Ceta. Ya, Ceta ini adalah sebuah brand gitar, brand Bali yang di-create oleh Mang De ini, bisnis beliau. Dan gitar ini sudah dipakai oleh artis-artis nasional kita, bahkan mungkin luar negeri juga ada ya? Ada beberapa. Ya. Dan menurut saya ini mempunyai value yang tinggi karena brand ini adalah brand yang dibuat di Bali, made in Indonesia tapi brand Bali. Okay. Nah, kita langsung ke pergitarannya nih. Boleh, Mas. Jadi sebenarnya Mang De ini bisnismen apa musisi? Berangkatnya dari musisi. Musisi. Main apa instrumennya? Saya basicnya dari kecil kebanyakan main drum. Tuh kan? Berarti dia memang bener ngarang-ngarang ya? Main drum terus ngarang gitar? Ngarang gitar. Main drum, terus? Iya, dari main drum, dari kecil setelah itu ngeband sama kakak, sama teman-teman. Sampai akhirnya ada di titik mulai yang belajar tentang recording. Recording di fase SMA kalau nggak salah. Itu mulai kerja di 2 tempat. Waktu itu ada di Rockness recording studio dan sama Antida sama Gonganom dulu. Lo kerja di Antida? Antida tuh studio rekaman terkenal sekali di Bali. Iya. Itu ngapain kerjanya tuh? Jadi engineer. Engineer-nya? Iya, engineer untuk recording. Waktu itu ada Denny Surya. Denny Surya ya. Dialog Dini Hari dramanya ya. Iya, benar. Sampai akhirnya memutuskan untuk buat studio sendiri. Ya di sana kan kalau orang studio kan mau nggak mau kalau pengen hasil rekaman oke, kita harus belajar tentang instrumen, semua instrumen kan. Maksudnya main bass tuh bagaimana, main esensinya gitar. instrumen itu ya. Jadi ketika umpamanya ada player yang kita rasa kurang tepat mainnya, kita bisa kasih tahu lah, maksudnya bisa nggak mainnya dibuat seperti ini biar sesuai dengan pola lagu dan kebutuhan soundnya. Jadi di studio rekaman saya banyak sekali belajar tentang sound, suara, maksudnya drum yang direkam, gitar yang direkam, bagaimana karakter gitar atau sound dasar gitar akustik itu yang bagus ketika direkam pun akhirnya bagus. Kalau umpamanya basic dasarnya gitar sudah kurang bagus, dipakein mikrofon apapun saya rasa hasilnya kurang karena masuk. Di studio ketemu banyak merek gitar, berbagai jenis gitar gitu ya. Benar, itu yang membuat akhirnya jatuhnya ke sini, ke cetak gitar yang maksudnya yang penasaran gimana sih memproduksi sebuah instrumen yang menghasilkan suara agar bisa menghasilkan suara bagus gitu. Jadi keinginan mendapatkan sound terbaik dari sebuah instrumen ketika kerja di studio itu sudah muncul. Sudah dari studio itu sudah pengen yang bagaimana yang menciptakan instrumen yang soundnya sudah benar dari awal. Jadi ketika direkam pun suaranya akan bagus. Ya. Era tahun berapa itu di studio? Di studio itu tahun aktif di studio itu 95, 97. 95, 97. Ya. Abis itu pure sorry 2005, 2007. Oh 2005, 2007. Sorry. Abis itu keluar dari perstudian punya studio sendiri. Iya benar. Terus berkembang menjual alat musik juga. Iya, itu awalnya jual gitar second dari teman. Maksudnya yang teman yang recording di rumah jadi bisa nggak aku tutup ini? Musisi kan pasti kumpulnya di sini di studio. Jadi
bisa sekalian mereka coba dan kita bisa tawarin ke mereka. Jadi akhirnya punya toko. Iya, akhirnya awalnya Ini belum ngomongin musik, masih dagangan. awalnya jualan second. Maksudnya Toko second ya? ya studio habis itu ditaruhin barang-barang second itu kan nggak enak banget. Sorry, juga. studionya namanya apa dulu? Dulu studionya namanya Melodramatic. Melodramatic. Ya. Oh. Melodramatic itu yang awalnya satu gitar, dua gitar, lama-lama kan berantakan gitu studio. Ya udahlah di sebelah dipasangin stand akhirnya di luar studio. Oh. Biar terasa lebih rapi aja. Cuma lama kelamaan yang awal jual second itu kan masih zaman Kaskus, masih bisa lah. Iya. Yang lama kelamaan mulai susah nih nyari barang second. Wah, anak Kaskus juga dia. Mulai susah cari barang second ya akhirnya ketemu teman yang kerja di music store. Distributor ya apa? Enggak. Kerja di music store, oke. Ya, music store. Kalau aku pengen buat toko yang lebih serius gimana ya? Gitu. Nanya lah. Coba ngomong aja sama bosku. Dia itu Agus Betet. Bosnya Pak Adrian namanya, yang punya King. Oh, King Audio. King Audio. Jadi di sana kemarin akhirnya ngobrol sama Pak Adrian. Ya dibantu lah. Kalau kamu mau jualan jangan digabung antara barang second dan barang baru. Nanti barang barumu dikira barang bekas. Iya. Banyak dibantu akhir sama Pak Adrian waktu itu. Akhirnya mulai menjajaki jualan barang baru dengan nama toko Melodramatic. Jadi yang tadinya studio berubah menjadi toko. Tempatnya sama itu. Tempatnya sama di WR Supratman 182. Studionya tetap dijalankan. Studio tetap. Oh. Itu yang buat akhirnya Melodramatic tuh buka sampai jam 12 malam. Oh, satu-satu toko yang buka sampai jam 12 malam ya? Iya. Karena ada studio. Yang jaga satu orang. Yang dulu-dulu kan toko biasanya tutup jam 5 atau jam 6 sore. Kita tuh buka sampai jam 12 malam karena sekalian jaga studio. Dengan punya toko itu kan akhirnya berkesempatan mempelajari banyak brand dan how the business goes gitu di situ, ya kan? Iya, waktu itu akhirnya nggak tahu kenapa aku lebih memilih untuk fokus ke gitar akustik. Melodramatic itu dulu lebih populer di mana cari gitar akustik ya ke Melodramatic. Iya sih. Iya. Dulu. Kenapa? Kenapa begitu? Nggak tahu ya, mungkin di era itu gitar akustik itu tongkrongan banget. Perputarannya mungkin lebih cepat dari gitar elektrik. Waktu itu fase-fase ke anak-anak senja gitu. Festival musik susah. Berarti itu 2009, 10? Iya, sekitar itu. Dan teman-teman juga nggak tahu waktu itu banyak yang, kamu nggak mau sekalian coba datengin Cold Clark gitu loh. Oh ya, udah mulai nih brand serius. Brand serius gitu lah. Cuma gambling kan akhirnya gambling itu dalam artian berani nggak dengan gitar harga sekian. Ya. Tapi ada manfaat yang sangat baik untuk aku datengin produk tersebut. Ya. Karena akhirnya dari sana tahu, kualitas gitar mahal dan bagus itu seperti ini. Ya, mungkin aku tentang produk kan beda-beda ya Mas ya. Yeah. Cuma aku kagum dengan preamp-nya Cold Clark dari awal. Preamp-nya Cold Clark. Sorry, preamp-nya Cold Clark tuh pakai apa? Pakai merek apa? Punya dia sendiri? Iya, punya dia sendiri. Oke. Terus? Cuma akhirnya cari tahu siapa yang memproduksi gitu. Memproduksi itu, cari tahu, akhirnya ketemu. Dan dari awal aku bilang kalau nanti aku buat gitar, aku harus pakai preamp ini. Oh gitu. Iya. Wah, makin terbakar nih. Iya, terbakar. Sampai akhirnya mempelajari banyak kan, maksudnya ada brand A, brand B, brand C. Setiap gitar itu kan pasti punya kelebihan dan kelemahan. Jadi dari sana itu aku dulu itu sampai akhirnya gimana sih orang produksi gitar gitu. Itu yang membuat aku pertama kali datang ke pabrik mencari tahu proses produksi gitar itu gimana. Ya cuma setelah... Sorry, pabrik mana itu? Pabrik di Tangerang. Tangerang, oke. Iya. Ya jalan, factory tour. Akhirnya dari sana itu si manajernya mikir aku tuh kesana memang mau produksi. Oh, calon klien gitu. Iya, calon klien gitu. Padahal kita tuh kesana memang pengen tahu aja gitu loh. Karena ada teman yang mau nggak ajak masuk pabrik untuk tahu bagaimana proses produksi. Jadi aku mikirnya, kalau aku tahu proses produksi, pengetahuanku akan semakin banyak. Jadi ngejelasin ke customer yang datang ke toko juga enak jadinya gitu. Awalnya cuma mikir begitu, tapi sampai di sana setelah factory tour,
dia masukin sebuah ruangan gitu. Oke, jadi kamu mau order berapa? Kaget. Todong itu, ayo. Kaget langsung gitu lah. Ya, cuma akhirnya begitu. Karena syukurnya sudah sebelumnya sudah. Jawab apa waktu itu? Ya? Mau order berapa? Terus jawabnya gimana? Bingung. Kan waktu itu sama istri. Gimana, gitu. Cannot speak English. yang ini juga orang Korea kan, mereka juga bahasa Inggrisnya susah kan. Terus Akhirnya berapa ya bro? Dia nanya ini aja minimum order akhirnya. oh ya minimum order ya. Minimum order dan dari sana ya nego lah, maksudnya bisa nggak yang dari minimum order tuh buat 2 model, 3 model gitu loh. Oh gitu, minimum ordernya angka kuantitinya tetap, modelnya dibanyakin. Modelnya dibanyakin karena kan Ya. bingung Ya. kita di Bali mau jualnya kemana waktu itu belum membayangkan distribusi itu bagaimana, mau jual sekian pieces ini gimana ya gitu. Cuma waktu itu akhirnya sama istri ya udah, maksudnya hidup kita nggak pernah tahu bakal kemana, kalau nggak dicoba dulu kita nggak pernah. Untung menikahnya sama orang yang tepat ya. Coba kalau dia nggak suka Ini musik, udah- tidak memahami juga kan, apa-apaan ini? Kerja kantoran. Iya, di sana beruntungnya, maksudnya diberi kesempatan Iya, dan kita ambil itu dengan diskusi yang kita tanggung bersama kayak gitu aja. Oh, oke. Nah, jadi akhirnya mulai berani memproduksi cetak akustik ya? Iya. cetak Itu tahun akustik berapa awal. cetak akustik itu? Itu 2017 ya, 2017 Mas. Oh, berarti Pertama kali. ada kali ya berproses berapa lama sampai bener-bener akhirnya barang itu dicetak di pabrik 10 tahunan ya? Sampai sekarang ya Enggak, dari awal studio pengen wah, kayaknya kalau aku bikin sendiri Iya. 3M, belajar Iya, 3M itu. lebih Mas. Karena kan sebelumnya itu cuma iseng, gitar itu cuma yang penting nggak sakit tangan main gitu. Sampai akhirnya jualan, ada beberapa brand, datengin beberapa brand aja itu kan butuh waktu kan. Nah ini yang saya pengen tahu bisnis mentality-nya. Kalau sebagai store owner, Ya. kan kebayang nih kita punya data barang apa yang laku. Iya, benar. Ya. Kita order 100, misalkan laku 70, kita bisa bilang ini best seller ya. Jadi kita bisa order. Terus mungkin juga ada barang yang konsinyasi, ketika nggak laku bisa kita pulangkan. Tapi barang yang sudah ada pun, istilahnya uang kita nggak hilang selama barangnya itu masih di situ kan. Iya, Ya, jadi sudah ada mentality seperti itu. Nah, tapi kan ini brand baru ya. Ini kan bukan cuma masalah hitung-hitungan uang berapa keluar berapa masuk. Iya. Ini masalah membawa kepribadian kita sebagai pemilik brand. Kalau nggak laku kan semuanya hancur nih. Iya, benar. Jadi pertaruhannya memang lebih besar. Dan PR berikutnya, setahu saya kalau orang sudah punya brand, biasanya dia nggak akan pegang di tempatnya sendiri, pasti dia akan tawarkan ke distributor yang lain. Benar. Nah, di mana Mang D menemukan keberanian itu untuk ini pertaruhan hidup, bukan cuma Mang D sendiri ya, keluarga gitu. Iya. Jadi waktu itu sama istri memang sudah memutuskan dari awal, ini kita produksi bukan atas nama Melodramatic ya. Oke. Cetak adalah cetak gitar, Melodramatic adalah Melodramatic toko. Iya. Jadi tapi Melodramatic itu tetap bantu untuk jual, tapi kita tetap menawarkan ke tempat lain itu sebagai cetak gitar. Itu sesuatu yang dipisah dan beratnya kan di awal tuh memang yang dibanding-bandingkan. Oh ini jangan kan preamp palsu. Oke. Ini bener nggak ini pakai preamp ini, jangan-jangan ini KW atau apa ya gitu-gitu. Awalnya tuh berat banget yang dimana akhirnya kita membuat satu sudut pandang lain. Maksudnya daripada kita berat untuk nawarin ini ke toko, kenapa kita nggak coba promosiin lewat sosial media? Maksudnya yang waktu itu kita kejar untuk YouTube-nya, sample sound segala macam. Ketika customer pengen dengan produk itu, dia datang ke toko. Jadi ketika toko datengin 3-4 kali, oh maunya cetak gitar, ya mau nggak mau itu kan ada value. Maksudnya, oh barang ini harusnya bisa dijual kan begitu. Oh, jadi tes market dulu maksudnya. Iya. Dengan digegas ke sosial media, melihat respon orang. Iya, di balik. Jadi biasanya Barang ready. barang ready ditawarkan ke Ya, toko.
toko ini yang menjual ke user. Ya, Tapi ini kita kebalik. experience-nya kita buat sound yang benar, segala macam, orang dengar. Berarti kalau bahasa bercandanya dibikin asik sendiri dulu. Iya, benar. Kalau ada orang pengen masuk tongkrongan kita ya mari gitu ya. Iya. Daripada kita kemana-mana cari tongkrongan. Iya, Oh, nah itu poin satu ya. Bahwa di zaman sosial media sekarang semua tuh bisa dibikin asik sendiri sampai orang merasa wah gua kalau nggak ikutan ini nggak seru kayaknya. Jadi dibalik ya marketingnya ya. Oke, kemudian ada berapa model gitar Ceta yang pertama kali di angkatan pertama itu? Kalau akustik pertama kali itu 3. 3 model. 3 model. Nah, kalau boleh tahu jumlah 3 model itu berapa pieces tuh? Waktu itu sekitar 300-an. Satu kontainer besar di Tanjung Priuk itu kurang lebih isinya kalau akustik mungkin 200-an setahu saya. Satu kontainer itu. 200 lebih lah ya, 200-an. Saya pernah ngitung juga. 200-an. Ini 300 ya? Iya, pusing. Berarti bayangin teman-teman, ibu-ibu yang nonton ya, kalau ini masalah bisnisnya kita omongin. Itu harus ngabisin satu kontainer gede itu loh. Pusingnya apa, Mas? Jadi kita nggak pernah ngebayangin barang itu akan sebanyak apa pertama. Maksudnya setelah dikirim itu kan barang datang, satu rumah full. Walaupun udah terbiasa jualan alat musik ya karena di kan toko. nggak pernah sekalian sebanyak itu. Iya. Ini tanggung jawab lo nih ya. Iya. Gitu ya. dari pabrik kan nggak mau yang kirim dulu 12 pieces, nggak mau gitu ya, sekalian 300 nya dikirim. Pusing lah sampai di sini. Simpennya? Di semua kamar. Setiap kamar itu ada gitar. Oke, 3 model 300 pieces. Iya. Masing-masing 100. Iya. Terus gimana rasanya itu? Bu Oni istri nggak? Waduh, Gitu, pusing. Maksudnya mulainya dari mana nih gitu. Yang paling pertama kan kita tahu ya dari Melo lah gitu. Karena Melo bantu. Taruh situ. Setelah itu baru mikir untuk nawarin ke toko-toko. Ada yang toko yang terbuka untuk membantu gitu. Oke, Mang, karena kenal. Oke, ya. Paling enggak ketika toko mau display, jadi kita ada musisi yang pengen coba bisa datang ke sana kalau mau dirasa udah oke ya beli gitu. Tapi kan ada juga yang skeptis yang brand lokal apa sih kelebihan, mending saya jual brand-brand yang sudah populer aja lebih gampang. Sudah pasti begitu. Iya, di tahun itu belum yang brand lokal menjadi kebanggaan itu belum banget di 2017 itu. Pada saat itu, sorry potong sedikit. Pada saat itu brand lokal yang menjadi kebanggaan tuh misalnya apa? Kalau di tahun-tahun sebelumnya kan dari kecil tuh saya dengar Genta. Genta Radix ya, kurang lebih ya itu ya. Cuma orang di sini waktu di tahun-tahun kita buat cetak gitar tuh belum yang saya bangga pakai produk lokal gitu. Dan mungkin belum kebangun kepercayaannya kalau produk ini pasti bagus karena kan baru rilis mungkin. Iya. Tapi syukurnya sekarang setelah berjalan waktu orang mulai percaya musisi pakai di atas panggung, ya syukurlah. Nah, 300 barang nih sampai semua kamar dipenuhin ya. Iya. Mau tidur mungkin gini nabrak kardus. Yang pertama dilakukan jual lewat Melodramatic toko sendiri, kemudian tawar-tawarin ke toko-toko terdekat. Terus orang bilang bahwa ya kalau harga segini mending merek yang sudah terkenal. Gitu terus gimana? Kecil nggak hatinya itu langsung? Pasti. Gini banget ya, maksudnya kalau kita buat produk sendiri. Iya. Waktu itu kan anak kita kan itu. Iya, itu dah buat produk sendiri ternyata. Cuma dari tekanan itu tuh banyaklah ide-ide kreatif yang keluar, maksudnya daripada kita diem dan nggak berbuat sesuatu, kenapa nggak coba itu dah buat channel YouTube-nya, buat Instagram-nya waktu itu. Dan syukurnya waktu itu orang-orang deket, maksudnya orang-orang musisi bersedia support. Ya salah satunya ada Jering yang waktu itu ya dia tahu Mang Di buat produk gitar gitu. Padahal Jering kan sebenarnya pemain drum. Nah, itu yang pertanyaan saya berikutnya. Tapi waktu itu sudah ada Lady Rose, Jering sudah sering manggung bawa lagu Lady Rose dengan gitar akustik. Cuma akhirnya waktu itu Sony yang sering nemenin Jering perform, yang kasih tahu Mang Di buat produk gitar akustik, kenapa kita nggak pakai aja gitu loh. Jering oke, boleh dah gitu, yuk ketemu. Akhirnya aku ketemu sama Jering
dan Jering bersedia menggunakan Ceta gitar di banyak panggung, itu membantu juga untuk Ceta itu lebih dikenal banyak masyarakat. Nah, ini million dollar question-nya. Iya, iya. Dibayar berapa Jering kok sampai mau pakai? Ini gitarnya ya, sampelnya ya. Iya, sampel. Dibayar berapa Jering? 3-4 miliar mungkin? Enggak. Jadi Itu masuk short, nanti dipotong. jadi Beli Jering itu sosok yang sangat support teman, sangat support produk lokal. Dari awal dia menggunakan Ceta gitar, Beli Jering tidak pernah meminta bayaran kepada Ceta gitar dan saya. Salut. Terima Salut. kasih banyak Beli Jering. Ya. Jadi Mang D berdasarkan pertemanan aja ngobrol gitu. Apa Iya. yang pertama ditanyakan ke Jering? Sebenarnya bukan saya yang nanya. Jadi punya duo dulu sama Sony. Oh, Sony-nya ini ya? Sony yang ngajar gitar di tempat saya. Ya. Sony yang sounding, kalau Mang D buat Membuat gitar. akustik, Gitu. Jadi oh ya udah ketemu aja gitu. Oh. Hari ketemu bilang, Pak D bisa bantu ini nggak? Kenalin Ceta gitar lah. Gitu. Maksudnya kenalin tuh apa nih? Langsung endorsement atau apa atau Nggak, tergantung dia aja sebenarnya? Tergantung dia aja. Cuma Oh. saya menyampaikan kalau saya memproduksi gitar akustik. Oh, oke. Soundnya seperti ini ya boleh dicoba lah dulu. Kalau seandainya nanti ini masuk akal dan bisa dipakai oleh seorang Jering, boleh dah dilanjutin gitu. Bukan yang langsung ini ya? Bukan, ya? bukan. Jadi itu seri Top Solid. Top Solid, awal, oke. ya. Tapi pakai Fishman ya waktu itu Jering oke, aman deh gitu. Jadi Jering itu tidak pernah yang tidak support sama teman-teman. Oh, Dia iya. langsung Iya, saya melihat itu di Bali kok. Bali Jogja ada kemiripan ya, Iya, saling saling support. support. Bandung itu Nah. skena musiknya saling support untuk masalah-masalah begini. Iya, Jadi Jering langsung oke, nggak masalah pakai. Oke, gitu. iya. Dia pakai di panggung. Dia pakai di panggung. Jadi beberapa panggung langsung dia pakai. Sempat yang waktu itu kan nanya ada problem nggak gitu, karena dia semua disiapin teknisi kan, jadi Ya, sampai ya. panggung. Panggung sekian lama itu Instagramnya gini kebangun jadinya, bangun Ceta gitar. Karena Instagramnya Ceta? Iya, karena Oke. Jering kan nge-tag terus. Nge-tag terus. Oh, iya, Jadi iya. orang tahu kalau gitar yang dipakai Jering itu adalah Ceta gitar. Itu yang sangat membantu pertumbuhan Ceta di awal. Oh, oke. Jadi di sana pun ketika kita buat YouTube-nya Ceta gitar, Instagram Ceta gitar, orang jadi aware ya, awareness-nya terbangun ya. Iya, iya. Ada. iya. Jadi dari sana akhirnya orang-orang tuh kalau di Bandung adanya di mana, kalau Jakarta adanya di mana gitu. Jadi kita tawarin ke toko-toko akhirnya. Oh, ya. Ketika permintaan ada, toko kan Iya, iya. lebih Jadi bisa, ini masalah trust ya. iya. Kalau barang kan sama aja, barang yang sama. Kalau brandnya kita nggak trust ya orang kayak nggak mau support ya. Benar. Begitu Jering pakai, muncul trust, Iya. oh ada market nih gitu. Nah, kalau kita masuk ke serinya Jering. Serinya Jering ini apa yang membuat ini menjadi Jering banget gitu? Ini sebenarnya kan berangkatnya dari Jering yang tidak pernah sedia, maksudnya ketika Ceta gitar, Pak D, kita harus bagaimana nih, karena seorang Jering sudah sering pakai Ceta gitar, perform di atas panggung. Oh ya, santai aja gitu. Jering tuh selalu jawab, ya santai deh, kadang-kadang. Oh, ini belum diproduksi ya? Belum, Jadi belum. dia masih pakai gitar yang ada. Iya, iya. Ketika belum produksi signature-nya Jering. Iya. Jadi kita tuh mikir keras, maksudnya bagaimana caranya berterima kasih apa yang sudah dilakukan oleh seorang Jering. Oh, oke. Karena kalau tanpa bantuan Jering mungkin tidak akan secepat itu Ceta gitar. Ke permukaan ya? Iya, ke Iya. permukaan. Kita jadi mikir karena setiap ngomongin angka, chat nggak dibalas. Ya. Kalau umpamanya sudah langsung. Udah mulai ngomongin angka nggak dibalas? Nggak dibalas gitu. Oh. Jadi akhirnya aku saya coba tawarin gimana kalau kita buat signature seri saja. Oh. Nanti secara ini kan signature harusnya ada income juga untuk Iya, iya. seorang Jering. Di royalti dari Royalti. penjualan ini. Iya, royalti dari penjualan gitar itu kita diskusi tentang desain segala macam. Kalau royalti Jering mau? Ternyata enggak juga. Aduh. Ya saya Baru ketemu saya musisi kayak gini. Oke, nanti next saya bisa interview Jering dan mengkonfirmasi semua yang Mang Di bilang. Iya. Terus
Dia nggak, Iya, royalti pun nggak mau, uang nggak mau. Nggak mau gitu. Jadi dia niatnya cuma benar-benar support produk, Oke, total, oke. support cetak gitar. Jadi itu yang membuat kita juga melihat, kadang-kadang kan di sosial media orang melihat Jering itu sosok yang keras. Iya, iya. Ini sisi lainnya. Sisi ya? lainnya kita cetak gitar dengan Jering itu di sisi lainnya. Iya, iya. Jadi ya dari cetak gitar pun ketika Jering butuh sesuatu kita pasti akan selalu support. Sama seperti kemarin Jering sempat di penjara, dia butuh gitar untuk tetap berkreativitas kan di sana. Ya kita tetap support gitar karena ketika musisi tidak disupport dengan hal yang bisa membuat dia berkarya, nanti takutnya larinya ke Iya, yang tadi kita bahas. Iya. Kalau seniman, musisi itu tugasnya cuma satu ya, Iya, Bang De ya. Ngarang-ngarang. ngarang-ngarang, Iya, betul. ngarang-ngarang, nggak boleh berhenti situ. Ini gitarnya yang signaturnya Jering. Iya. Ada alasan khusus nggak kenapa modelnya seperti ini, fiturnya seperti ini? Apa yang dia Jering inginkan dari signaturnya? Jering pengen gitar dengan suara besar, makanya akhirnya milih body dreadnought. Ya, oke. Dia nggak suka suara gitar yang terlalu bright. Yang bassnya cukup, Iya, cukup, sama tengahnya cukup. Sisanya adalah tentang Jering mendiskusikan tentang orang yang mencintai SID adalah kalangan ini. Pendengarnya SID. SID adalah Kalangan tertentu ini nih ya. tentunya. Dia nggak mau, Jering nggak mau orang itu tidak mampu untuk membeli signature-nya dia. Dibikin mudah supaya orang kalau pengen Ya, terjangkau. Terjangkau. Berarti speknya harus dikurangin. iya. Iya. Tapi tetap pakai solid top kalau yang ini. Oh, tetap solid top ya. Tetap sesuai kebutuhan performnya, Iya, cuma iya. tidak dibuat terlalu perlente, cantik, dipoles. Iya, gitu. iya. Lipstiknya nggak bisa banyak-banyak bedaknya, iya. tapi secara struktur gitar tetap benar gitu. Iya. Pickupnya Fishman juga. Fishman. Yang memang itu yang mempermudah dia perform di atas panggung kan. Iya. Terus untuk sedikit technical ya, untuk playability-nya Jering ikut rewel atau kalian yang setupin atau? Kita yang memang setup sesuai standarnya cetak gitar aja. Berarti ada proses bolak-balik? Enggak. Maksudnya karena cetak gitar dari awal setupnya memang tidak terlalu tinggi. Oh, itu pesan ke pabriknya begitu? Itu sempat gontok-gontokan lama karena Nah, ini. dari pabrik itu kan mereka punya standar. Standar kalau tinggi dari fretboard harusnya sekian. Saya tuh request yang aku mau yang lebih pendek loh gitu. Nggak mungkin bisa, itu bakal basing gitu. Sampai akhirnya dari gitar sampel kita kerjain lah di Bali. Oh, nutnya sekian, saddle-nya sekian, tapi saya pakai string yang lebih besar size-nya untuk tension yang lebih kencang. Jadi getarannya nggak terlalu keras, nggak nyentuh fret. Cetas settingan pabriknya senarnya lebih besar, 12 maksudnya? 012. Karena di pabrik tersebut sebelumnya produksinya pakai 011. Saya mintanya yang 012 di-adjust seperti ini, ya jadi standar baru untuk ini. Untuk cetak gitar yang awalnya mereka nggak mau karena takut resiko ngefret nanti komplain customer yang gitu. Tapi lama-kelamaan akhirnya mereka bersedia untuk bersepakat. Iya. Ya inilah standarnya cetak, ya udah. Atau mereka terbiasa pesan orderan bule ya, bikin orderan bule kali ya. Bisa. Tangannya gede kan. Mungkin. Kita ini kan tangannya kecil ya. orang Asia. Dan saya pikir kan pasarnya cetak itu masih di Indonesia aja untuk sementara waktu itu. Mikirin desainnya gimana? Kalau detail Yang akustik? Ya, yang akustik, yang Jering atau yang Bukan, yang semua. Secara umumnya gimana? Secara umumnya, Mang De gambar kah? Apa minta orang? Atau gimana? Saya gambar sendiri. Gambar sendiri? Ada basic desain? Saya sekolah desain grafis D1 grafis. Nah, ini kan tadi katanya drummer, terus katanya jaga studio, terus businessman. Tapi tadi sekolah desain grafis. Sebenarnya dulu kenapa belajar desain grafis? Gara-gara ngeband. Pengen bantu band lah, maksudnya untuk artwork, untuk merchandise apa. Akhirnya kuliah desain. Cuma akhirnya kepakainya sampai sekarang. Untuk desain gitar pun pakai itu. Oh, jadi memahami lah sedikit memahami teori-teori desain ya. Iya, fondasi. Ya memang sih harus saya akui kayak misalkan yang ini kan
rilis ya, yang atas ya rilis. pojok kanan atas itu, Iya. itu manis gitu. Iya, Itu iya. kayak Martin apa ya, bodinya OM. OM, Iya, OM. OM ya. Ya memang siapapun yang bikin gitar akustik agak sulit untuk keluar dari tipe-tipe body yang sudah di setup sama Martin ratusan 100 tahun yang lalu ya. Iya, Dia men-setup Dreadnought itu begini, Jumbo itu begini gitu Iya, ya. iya, iya. Jadi kita semua yang ngikutin pattern itu dan memang banyak orang suka. Ya. Ya apa namanya, pemilihan bahannya gimana? Mempengaruhi harga nggak? Sangat mempengaruhi. Maksudnya selain harga juga kan sound. Kalau Ya. kalau cetak gitar kita selalu mikir sound pertama, setelah itu baru disesuaikan finishingnya. Oke. Jadi saya kalau mau produksi produk baru selalu buat sampel dulu. Kalau saya mau kayu ini, Nah, topnya pakai ini. itu tuh netizen pasti akan berpikir gini. Iya. Gimana Mang D ini bisa memikirkan sound dulu yang pertama? Langkah apa yang dilakukan oleh Mang D untuk menentukan kalau mau sound ini tuh harus ini? Iya. Nah, itu gimana? Ya itu balik ke awal karena dulu di studio kan punya pengalaman. Oh saya pengen kalau soundnya lebar, berarti model body gitar kira-kira seperti ini. Oh, oke, pengalaman oke. itu Pengalaman pertama. itu. Tapi setelah Proven nggak di pabrik? itu berpengaruh sekali. Maksudnya itu akan menjadi referensi yang untuk dasar. Maksudnya kita mau buat sound dengan gitar dengan sound lebar. Oh berarti body yang dipilih ini pertama. Setelah itu baru ke kayu. Nah, bodinya ini apa? Kayunya apa nih biasanya? Kalau kayu, Akustik. kalau mau yang soundnya bright, cerah, ya topnya biasanya pakai spruce. Kalau Iya, cuma iya. Spruce top ya. bukan kayu Indonesia kan. Solid nggak solid ngaruh itu? Pengaruh, ketebalan juga pengaruh. Oh. Ketebalan sangat keras pengaruhnya. Cuma itu kadang-kadang jadi dilema. Dilema itu kalau terlalu tipis, dia akan mudah kembung. Hamil ya dia? Ya, hamil. Kalau terlalu tebal, soundnya nggak mau Keluar. keluar. Iya, kayak ketahan ya. Iya, ketahan. Bracingnya itu juga vital. Kalau saya cuma baca-baca aja Iya. di internet ya. Kalau bracingnya itu gimana? Bracing mengaruh juga karena Bracing itu tulang di dalam body akustik iya, itu. Itu pengaruh karena mereka kan meresonansikan, maksudnya memantulkan suara juga bracing itu. Nah, ini tuh referensinya apa? Kreasinya cetak akustik ini referensinya tuh apa, Mang D? Sebenarnya dari saya pribadi itu kan menggabungkan dari gitar-gitar yang sudah pernah saya pegang sebelumnya karena ada toko, megang gitar Tahu, ini, ini kelebihannya di sini. Ya. Kalau gitar B kelebihannya di sini. Dari pengalaman-pengalaman itu saya mix jadinya. Saya mix itu saya pengen gitar soundnya seperti gitar A, tapi preampnya pakai yang ini. Gitu. Oke. Jadi Iya. dari sana pun akhirnya belajar kalau kayu itu memiliki karakter suara yang berbeda-beda. Kalau kayu keras soundnya begini, kalau yang lebih lembut soundnya begini. Cetak ini kan brand Bali yang dibuat di Indonesia. Bali ini cuman cetak aja atau ada lainnya? Kayak nggak ada ya? Di Bali ada Blueberry Gitar Oh ada ya, Ada. tapi bikinnya di Bali. di Bali. Tapi kalau yang karena dia- jadi cetak ini pabrik maksud saya. Iya. Pabrik yang bikinnya di Indonesia. Di daerah mana itu? Di Serang, Banten. Ini dia pabrik milik Cina, Korea, Indonesia? Pabrik ini milik Korea. Milik Korea. Korea. Jadi dengan standar mereka ya. Iya. Yang kita tahu lah orang Korea tuh kalau bikin gitar seperti Teliti, apa. lebih teliti Iya, mereka. dan apa? Galak. Iya. Galak. Benar. Iya. Galak, teliti, tapi dikerjakan oleh orang-orang Indonesia. Cuma bagusnya mereka orang pemilik-pemilik ini yang bekerja sama dengan saya sudah mengerjakan gitar tuh lebih dari 40 tahun di negara. Ya. Jadi memang di sana tidak bisa dibangun pabrik lagi karena masalah buruh kan. Iya. Di sini kita buruhnya lebih terjangkau, makanya mereka pindahin ke sini. Benar. Dan teknologi mereka ditransfer ke sini. Iya, betul. Cuman leadernya masih tetap orang Korea ya. Iya. Leader-leader pabrik. Ya saya sih nggak ada masalah sama itu ya. Dan udah sekarang kalau saya sih pribadi ya nggak bisa lagi bedain made in Korea, made in China, made in Indonesia tuh udah mix tuh.
ya. Maksudnya gini, ketika saya beli barang made in China atau made in Korea itu tidak semerta-merta saya lebih bangga yang mana gitu, Iya, enggak. benar. Karena they all look the same gitu, quality-nya ya, quality ya. Ya karena dunia kan berubah. Maksudnya kalau dulu orang ngelihat motor motor Cina kualitasnya buruk. Iya. Tapi sekarang nggak bisa dong. Mobil aja Cina. Iya. Bawa keluarga, iya. Ya, tapi saya masih menerapkan ini, siapa yang memimpin dan siapa yang mengeksekusi produk tersebut. Maksudnya, saya masih datang untuk QC. Oke. Sesuai standar saya mau rutin itu ya. Itu ya setiap. QC-nya di sana. Iya. Nggak mungkin barang dikirim ke Bali nanti susah distribusi ke. Ya selain QC kan saya selalu dapat input dan saya bisa kasih input ke pabrik juga kalau apa yang saya mau. Tetap ada diskusi di sana kan. Iya. Ya itu sebenarnya juga ya saya cerita aja bahwa kayak merek PRS itu kan ada yang made in Indonesia juga. Itu orang PRS-nya tinggal di situ. Iya. Jadi dia dia percaya sama pabriknya, tapi untuk lebih meningkatkan kualitas dia stay di situ. Iya. Nah mungkin Mang De mau stay di pabrik ini. Saya bolak-balik aja. Kalau ngajak istri kan sambil belanja ke Jakartanya. Tapi kalau stay, tapi Mang itu kayaknya ya saking cintanya ya, bukan asal order ya. Hai teman-teman, sudah punya buku Si Paling Overthinking belum? Tulisanku di sini memang buat yang punya bakat overthinking sih, atau justru buat yang sedang mendampingi orang yang hobi overthinking. Boleh juga. Buku ini berada di bawah series Hati yang Gembira Adalah Obat. Banyak cerita di sini, termasuk pemulihan hubungan daddy-daughter. Iya, antara aku dan bapakku. Sudah ada di Gramedia dan toko buku online di Toko Hijau dan Toko Orange. Selamat membaca ya. Masa kalau asal order kan, datang apa ya kita jual lah selama laku. Enggak, karena cetak ini kan saya rawat seperti anak sendiri. Maksudnya saya pengen cetak ini jadi sebuah produk yang membanggakan Indonesia, membanggakan Bali, yang bisa saya banggakan dan bisa digunakan secara baik oleh musisi, bisa membantu proses kreativitas musisi. Iya, betul. Karena cetak ini adalah karya, bukan dagangan saja. Karena mungkin ini basic dari sebelum masuk ke dunia industri ini. Saya ngeband ya produksinya kan gitu. Kalau pengen karya ini didengar, kalau punya lagu pengen didengar ya buat yang bagus gitu loh. Iya. Sampai produksiannya juga kan rekaman di tempat yang benar, pakai instrumen yang benar biar soundnya bagus kan begitu. Cetak tuh nama dari mana? Cetak itu nama anak pertama saya. Anak pertama. Jadi namanya anak pertamanya siapa? Putu Ceta Lavani. Putu Ceta Lavani. Oh, Lavani juga menjadi nama series ini ya. Satu series. Ini ya. Iya, ini yang elektrik ya. Oke. Jadi tadinya sempat kepikir nggak sih bikin elektrik, apa sebenarnya itu bertumbuh atau nggak kepikir dan bikin elektrik kan awalnya Cetak tuh akustik banget ya. Akustik banget. Iya, akustik banget. Sebenarnya dari dulu itu pengen produksi elektrik. Cuma kita risetnya lumayan lama, 3 tahun ya. 3 tahun maksudnya ketika Cetak merilis elektrik, saya maunya Cetak itu punya karakter secara body, look, tapi soundnya bener gitu. Saya sudah 3 tahun itu kalau nggak salah 4 kali buat sampel prototype yang 4 kali belum, sempat dipakai prototype pertama sempat dipakai Dadang Navicula di High End Experience di Jakarta. Kok kayaknya bodinya kurang tepat, soundnya belum gitu. Buat lagi, saya syukurnya punya teman-teman musisi yang sangat mensupport saya mengembangkan Cetak gitar ini. Jadi musisi-musisi, kamu mau nggak coba pakai ini di panggung gitu. Kalau kamu ada problem, ada masalah atau ada input, tolong kasih tahu. Saya sangat terbuka ketika teman-teman bersedia memberitahu, oh Mang, ini gitarmu kayaknya ada problem di sini, kurang tepat di sini. Saya sangat senang dengan hal itu. Berdiskusi tentang itu selalu menyenangkan untuk saya. Mendiskusikan, saya nggak mau orang itu cuma sekedar, gitarmu udah bagus, udah oke nih. Cuma
basa-basi yang nggak ada isinya. Iya, ngapain? iya ya, harus Ya. nggak membuat bertumbuh ya. Iya, lebih baik. Kecuali setiap memuji beli satu, setiap muji beli satu, baru itu bertumbuh ya. Kalau cuma muji doang mah, udah nggak beli, nggak ngasih masukan ya. Iya. Itu yang saya penasaran waktu terima 300 pertama itu loh. Nah, Akhirnya kejual semua nggak 300 itu atau gimana? syukurnya kejual. Loh, hebat tuh. Dan nggak butuh. Repeat order kan akhirnya? Iya, nggak butuh waktu lama banget waktu itu. Berarti strategi sosial medianya dibilang berhasil ya? Itu yang Berhasil. penyebab. Iya. Sosial media lewat jering, nama naik ke permukaan, Iya. distributor percaya, terus order gitu Iya, kira-kira ya. iya. Itu yang mau saya cari tahu gitu. Karena siapa tahu kan ada yang nonton juga, punya brand alat musik juga yang bingung gitu karena merasa tidak dapat support di awal. Iya. Tapi kalau nggak ditolak nggak akan mikir Iya, begitu ya? benar. Makanya mungkin yang terbaik itu jangan baperan ketika ditolak. Maksudnya jangan gampang ya, produkku jelek. Jangan langsung yang merasa, ketika ditolak dia itu adalah musuhku. Jangan dibuat begitu. Oh, Sudut ada yang pandang. begitu? Ada, saya tahu. Jangan dibawa ke sana sudut pandangnya gitu lah. Ada yang begitu. Ketika ditolak itu adalah kesempatan untuk mikir ke sebelah gitu. Iya, Cari iya. sudut pandang yang lain lagi gitu. Iya. Berarti cara ini kurang tepat. Coba dari sudut pandang yang lain, cara yang lain gitu. Kalau musisi itu karena dia yang pakai sehari-hari ya. Ya kita bisa anggap itu masukan dia itu harusnya kita bayar itu. Iya, Istilahnya ya. Kalau kita tanya musisi ya. Tapi karena musisi itu nggak bersifat seperti itu ya, dia ngasih masukan itu for the sake of your product to be better kan. Iya, benar. Karena suatu hari mungkin dia akan mainin itu dan dia merasa nyaman. Iya. Gitu. Dan itu syukurnya support dari teman-teman musisi itu mereka tuh memang tulus ingin membangun cetak ini jadi produk yang oke, bukan sekedar produk jualan begitu. Iya, saya lihat sekarang di sosial medianya Instagramnya cetak Cetak gitar. Guitar apa gitar? Guitar ya. Nah, udah mulai rame nih. Kontennya juga udah seru gitu ya. Udah kayak brand-brand lain gitu yang ada aktivasi ini gitu. Berapa artis yang udah menjadi apa istilahnya endorser, ambasador apa? Brand ambassador cukup banyak musisi di Indonesia. Kita nyebutnya keluarga cetak. Keluarga cetak. Ya karena kita tuh lebih banyak sebelum menjadi bagian dari keluarga kita diskusi dulu. Maksudnya kamu sukanya gitar yang model apa? Kebutuhanmu sound yang bagaimana? Bukan sekedar asal kasih kamu pakai bukan begitu. Kita selalu prosesnya itu adalah diskusi, ngobrol. Kadang-kadang kita sampai yang kasih gitar, ternyata Bang ini aku kayaknya belum cocok karakterku, tukar. Oke. Sampai dia merasa cocok dan nyaman, baru kita menyampaikan kalau dia adalah keluarga cetak. Jadi bukan tentang apa ya, sekedar mempromosikan cetak, bukan itu target dari cetak sendiri, bukan itu. Saya pribadi pengen musisi itu memang, ini memang gitar yang aku butuhkan, memang gitar yang yang kepake. Iya, kepake. Iya. Secara sound dan secara visual juga kan. Iya. Tapi yang signatur baru jering ya? Jering, alasannya yaitu. Iya. Ya emang unik ya. itu kayak Tuhan kasih aja itu. Iya, itu Iya. bentuk terima kasih cetak gitar kepada Ade Jering. Maksudnya karena beda ya. Saya juga nggak nyangka ceritanya begitu sebenarnya. Iya. Saya pikir ada jauh di luar bisnis ya. Jauh. Karena kalau bicara benefit, cetaknya diuntungkan sekali. Iya, secara Iya kan? benefit sebenarnya gitu. Bahkan sebenarnya brand-brand besar juga berkolaborasi dengan musisi itu kan untuk benefit. Iya. Kalau kemarin sama Jering ini beda banget, bukan benefit pertama. Akhirnya yang awal 300 orderan itu kemudian datang udah habis, udah jalan naik. Terus ini kalau manusia tuh nggak pernah puas nih, ya kan? 300, saya bisa bikin 600 gitu. Nah itu gimana? Kalian nahan-nahannya gimana tuh? Maksudnya berhati-hatikah atau hajar lagi gitu? Karena cetakannya mungkin berangkatnya bukan dari bisnis ya, maksudnya itu kan kejebak itu, nggak yang langsung kejebak, nggak langsung yang tiba-tiba langsung produksi banyak. Jadi kita malah
mencari tahu apa yang menjadi kelemahan dari produk sebelumnya. Oke. Berbenah banyak, maksudnya awal preamp seperti ini kayaknya kita perlu cari preamp yang lebih oke. Malah fase kedua itu lebih pelan-pelan. Oh, malah lebih pelan. Malah Lebih hati-hati. lebih hati-hati dan tidak menambah quantity awalnya. Karena kita pengen yang penting produk ini ke user bagus dulu gitu. Oke. Tapi tetap 300 lagi order lagi. 300. Karena kan minimumnya 300, iya. Anak tangga kemarin sudah terlewati masa? Iya. Cukup sabar ya. 10 tahun ada? Dari ini Dari pertama shipping order itu? sampai sekarang. Hah? Sekarang berapa ya? Belum ya? Tahun ke-8 ya sekarang? Oh ya, hampir ya. Nah, Hampir tahun 1 dekade ya. Berarti harus mikirin nih nanti brandingnya di 1 dekade ngapain Iya. Bu Ceta ya kan? Apa yang harus dibuat? 10 tahun ya berarti cukup sabar sih ya memang. Iya. Kalau saya nih sebagai penggemar, saya tuh penyanyi sebenarnya bukan pemain gitar. Saya penggemar gitar tapi itu menyaksikan sekarang tuh di Instagram, di sosial media tuh ramai sekali gitar Cina ya. Iya. Saya sih tidak against gitar apapun. Benar. Menurut saya membeli gitar itu belilah ketika kamu satu suka dengan barangnya dan ada duitnya. Iya. Cuma 2 itu aja rumusnya. Nah, tapi kan Ceta sebagai company kan punya pride sendiri, punya strategi sendiri, punya cara sendiri. Nah, kompetisi dengan gitar-gitar Cina, selain nasionalisme ya, kalau ini kan Ceta, wah ini orang Indonesia nih yang meng-create nih ada di depan saya nih. Kalau Cina kan saya nggak ketemu siapanya. Strateginya apa nih untuk bisa itu? Karena kenapa ini perlu ditanyakan? Karena kan distributor itu kan punya keterbatasan daya tampung. Iya. Ya, Ceta bawa, misalkan mereka punya daya tampung 10. Nggak mungkin itu diisi Ceta semua kan? Pasti diisi barang Cina juga. Nah, itu kalian gimana? Tetap kalau dari Ceta gitar, dari saya memilih Ceta itu harus punya karakter yang kuat. Karena kan maksudnya kalau masalah produk untuk bagus dan ini itu selama mesin produksi dan orang yang mengerjakan baik akan hasilnya baik. Tapi kalau umpamanya produk itu tidak mempunyai karakter, misalnya kenapa Les Paul sangat terkenal sampai sekarang? Sampai sekarang. Karena sound Les Paul kan terekam di banyak lagu, musisi, iya, maksudnya karya-karya. Banyak terpakai di Iya. mana-mana ya. Kalau saya pribadi mikirnya ke sana, Ceta gitar tuh harus punya karakter ya secara look, secara sound. Kita nggak mikirin berperang tentang ini produk ini lebih murah tapi kita harus masuk menjadi bagian dari musisi dari karya-karya tersebut. Itu jawaban yang bagus sekali tuh. Jadi Ceta pengen gitar ini menjadi bagian dari musisi itu sendiri, perjalanan dia sendiri. Ya paling nggak sudah tercapai di Jering ya. Nah, sekarang banyak beberapa musisi juga sudah mulai merekam karyanya dengan Ceta gitar. Itu juga jadi suatu kebanggaan untuk saya pribadi kan. Maksudnya jadi memang saya pengennya seperti itu. Memang menjadi benda yang berguna. Iya sih, benar juga ya. Saya sih jarang ya lihat orang bangga sekali ketika dia merekam karyanya dia pakai gitar, salah satu gitar made in China apa gitu. Dia nggak tunjukin. Iya. Dia nggak tunjukin. Termasuk saya sering juga rekam pakai gitar aneh-aneh gitu, nggak saya tunjukin juga gitu. Mas Pongki kan musisi, maksudnya dari pengalaman pasti, besok rekaman. Kalau bisa ngusahain minjem gitar Gibson terbaik yang kita pasti akan mengusahakan itu kan. Iya. Tapi kalau umpamanya Ceta gitar nih sudah menjadi bagian dari musisi dan sudah yakin ini memang sound saya ini gitu. Itu kan akan menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk Iya. Dan itu perlu penetrasi cukup lama ya. Sampai si paling nggak tuh harus gampang dimainin. Benar. Karena kalau masalah sound, jujur itu bisa di-upgrade. Di downgrade bisa, tapi nggak ada yang mau downgrade. Di upgrade, kita ganti pickup sesuai keinginan kita. Kalau spare part juga bisa, tapi kalau playability itu susah setupnya, harus dari pabrik ya. Makanya saya nggak terburu-buru untuk mengerjakan Ceta elektrik ini. Kenapa 3 tahun itu risetnya panjang, sekian kali membuat prototype, karena pengennya ketika rilis itu, ketika dipegang memang sudah benar. Iya, pelan-pelan. Iya, secara sound-nya sudah benar, playability-nya sudah benar,
maksudnya skalanya sudah benar, nggak ada yang fals gitu. Orang bule pernah komen nggak? Yang orang bule kan biasanya paling ya karena nih gitar ini kan budaya mereka ya. Iya, ya. Pernah komen apa nggak klien apa ada yang beli atau gimana? Syukurnya sih belum ada yang komplain atau Komplain belum ya? belum. Ada yang dia bawa ke negaranya terus dia bilang wah enak banget nih di sini gitu. Ada yang begitu nggak? Belum ya, belum sepertinya. Kalau Costello orang Finland, Yeah. dia bandnya Popeda, itu kemarin bawa yang akustik. Heeh. Karena terakhir ke sini kita temenan cukup baik. Dia mau bawa elektrik cuma over ini. Oh dia sekarang di Finland? Finland, dia punya band namanya Popeda, itu udah 45 tahun band. Udah glam rock dah ini. Begitu nanti, tapi nggak tahu nih Ya. waktu Tuhan kapan dan bagaimananya. Kalau musisi Indonesia sudah mulai menerima kehadiran Ceta dan sudah memakainya untuk berkarya, itu kan cita-cita luhurnya kan di situ Iya, ya. iya. Bisnis tuh ngikutin ya. Iya, iya. Keluar negeri gimana? Sudah kepikiran merintis ke sana atau let it flow dulu atau nggak tahu atau gimana? Sebenarnya begini, lebih ke kalau produknya memang sudah siap, sudah matang. Sebenarnya produk-produk Indonesia kan sudah banyak banget di luar negeri. Maksudnya brand-brand besar yang produksinya di Indonesia. Iya sih ya, iya. Secara Ya, Ibanez tuh contohnya. iya, gitu. Yang penting produknya siap dan bisa diterima, kita pasti akan ke sana arahnya. Karena kalau ngomongin produk Indonesia nggak siap ya brand-brand lain sudah ada di luar pakai made in Indonesia kan. Iya, iya, iya. Jadi sekarang gitaris nih, udah nggak drummer lagi. Ini gue lihat ini ya. Ini yang rilis ada ya di market ya? Ada. Ini apa namanya? LX. LX. Karena mini apa? Apa namanya? Jadi kalau ngeband, Mang Deng ngedrum. Main drum saat Kalau ini. sama Jalan Tengah, ini drummernya Jalan Tengah juga, di mana Jalan Iya. Tengah diperkuat sama Om Bagus Netral yang kemarin juga ada di Sofi Navi Talks. Ya di band main drum. Karena dari dulunya memang main drum. Cuma instrumen kayak kemarin main gitar di band itu, kemarin saya ada chord lempar ke band. Ya udah dijadiin lagu dan di rekaman saya mainin gitarnya. Oh, di rekaman main gitarnya? Iya. Nah, ini, ayo jujur sama penonton, pakai Ceta nggak itu? Pakai. Karena bangga lah. Di Jalan Tengah main gitarnya? Di Jalan Tengah untuk rekaman ini kemarin main gitar untuk akustiknya. Oh, pantes sih Om Baks bilang, oh itu sih Mang dia tuh apa-apa bisa, apa-apa dimainin kata dia. Iya, karena apa namanya? Jalan Tengah itu kan kemarin band pandemi. Iya, Om Band Baks cerita backgroundnya. Om Bas. Seberapa serius ini sebagai band pandemi? Kalau dibilang nggak serius udah ada album, Iya ya. main kemana-mana. Iya. Jadi cuma sekarang yang malah jadi masalah adalah ketika pandemi itu berakhir. Iya. Semua mulai sibuk. Semua dengan- berkegiatan. Iya. Semua balik ke kegiatan masing-masing. Cuma di sela-sela waktu masih main kayak kemarin. Tinggal ganti nama, jalan masing-masing. Oh, ternyata Makanya nama Jalan Tengah itu memang dipilih karena ketika nanti ada problem, kita harus pilih jalan tengahnya. Oh, gitu asalnya. Iya. Oh, berapa membernya? Jalan Ada Tengah? 4 orang. 4 ya. 4 orang. Jadi Mang De bikin lagunya juga di situ. Ada buat chord. Buat chord. Lirik enggak. Lirik Om Baks ya. Ombak sama Madi Rembo. Iya. Bagi-bagi kerjaan lah. Terakhir kemarin manggung ya. Iya. Di Kemarin- mana itu? Kemarin main di rumah Tanjung Bungka untuk acara charity untuk gitaris saya sebelumnya. Maksudnya bukan di Jalan Tengah. Saya main dulu ngeband sama Ripper Clown namanya. Gitarisnya sekarang lagi sakit. Itu kemarin kita buat charity. Untuk itu Jalan Tengah perform. Saya juga main sama Ripper Clown gantiin dia, gantiin Oh, gitarisnya. berarti ya. Main gitar. Main gitar. Pakai cetak nggak? Pakai cetak dulu. Ya, ini salah satu contoh gitar cetak akustik seri LX LX. 32 SE. Ya sebenarnya buat gitar juga sebenarnya kayak ngeband kan. Band nggak cuma lagu, ada cover, Iya, ya. ada artwork. Ada artwork, ya. Artwork. Nah, ini ilmu desainnya kepake ya. Kepake. Jadi sebenarnya ini kan
pakai mahogani. Hmm. Ya yang kayak gini kan di burst dibuat Ya, penambah rasanya, ada Iya. gelap terangnya. Jadi nggak plain banget jadinya. iya sih. Ya kalau dari Instagramnya Ceta sih secara visual tuh nggak ada masalah kalau menurut saya. Iya. Tinggal orang suka apa enggak kayak gini model-model offside gini kan pilihannya you like it Atau or enggak not, sama sekali. atau enggak sama sekali gitu. Kalau orang suka biasanya mungkin gitar kesekiannya dia ya. Iya, iya. Gitar utamanya udah ada, tiba-tiba bosan punya satu yang aneh, nah dia beli yang begini. Ceta malah nge-branding si Trunyan duluan. Maksudnya, Trunyan ya, iya. Maksudnya kita belum yang ke arah S-style atau Iya, yang iya. lebih sekalian yang kamu suka atau enggak suka gitu. Nah, style itu penuh marketnya kalau menurut saya, Tapi memang mungkin orang masih butuh ya. Butuh soundnya. Oh, butuh soundnya, betul-betul. Tapi kalian punya ini kan? Ada. Yang HSS kan? Iya, Yang Trunyan ada SS. Siapa aku lihat tuh gara-gara Mela. Mela. Gara-gara Mela. Gara-gara Mela juga tahu. Dan itu support Mela juga ya? Iya, kita support Mela, Electric, sama White Swan juga. Oh, White Swan. Oh ya, keren tuh dari Iya. Bali. White Swan semuanya ya? White Swan, Bassnya juga? bass juga pakai Bonabass ya mereka. Akustik pakai yang all solid. Nama-nama instrumennya itu serinya itu diambil dari mana? Ceta saya ambil dari nama-nama desa di Bali. Trunyan itu kan dari desa Trunyan, itu dari pohon taru. Taru menyan ya. Oh, Trunyan tuh taruh menyan. Oke, Lavani? Ini Anak? nama Oh, oke. Ya ini ya, kalau orang Bali tuh selalu menaruh pasti ada culture-nya mereka di dalam karya mereka. Jadi kayak nggak bisa ngeles gitu. Lukisan kelihatan lah. Iya, ya. iya. Lukisan, lagu apalagi lagu. Terus ini produk gitar juga dikasih Disisip. nafas Disisip. Balinya. Iya. Keren. Mang De, terima kasih ya. Iya, Ini saya terima kasih. kalau hanya saya yang mensupport pasti kecil sekali. Tapi dengan adanya tontonan ini saya harap lebih banyak lagi yang bisa mensupport. Iya. Karena ini bukan made in Bali loh ya, tapi brand Bali, made in-nya Indonesia. Jangan salah sangka, oh bikinnya di Bali di mana? Bikinnya nggak di Iya, Bali. kan, di Bali. Bikinnya di pabrik yang memang profesional. Tapi ini brand Bali dengan sentuhan Bali yang dikerjakan oleh Mang Denny dan tim dan keluarga juga. Karena saya tahu sendiri ini istrinya yang jadi salesnya, menjual kemana-mana. Jadi seneng banget kalau ngelihat ada bisnis yang sifatnya family, kemudian culture juga, tapi barangnya bisa dipakai main. Ini walaupun saya adalah artis dari gitar lain ya dari PRS, tapi menurut kalau di PRS tuh nggak rewel dia, Iya, nggak boleh pegang merek lain nggak apa-apa. Cuman maksudnya kalau memang bisa dimainkan enak ya akan saya bilang enak gitu ya, nggak ada masalah gitu. Inspiring. Jadi Eros pernah, saya mengutip dari kata Eros. Kalau nyari gitar tuh yang bikin kamu merasa pengen buat lagu. Ya. Kalau mau nyari gitar, apalagi akustik. Nah, itu obrolan sama Eros sekitar tahun 2001. Karena zaman itu kita baru punya duit. Jadi semua gitar kita cobain dan kita pengen beli. Akhirnya kita sepakat supaya jangan semua dibeli, tapi carilah gitar yang ketika kita jadi pengen bikin lagu. Iya. Karena kita tahu kita akan di situ terus nanti gitu. Nah, mudah-mudahan Ceta bisa menjadi seperti yang tadi kita bahas tadi. Terima kasih Mang De. Waktunya, kelapanya sangat eksotis sekali. Ini tropis, makanan tropis. Bali banget. Nah, ini onde-ondenya tadi sudah habis satu, sebentar lagi saya akan makan satu lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, teman-teman gitaris, bisnis, musik bisnis ya. Dan juga ibu-ibu juga nonton pengen beli gitar buat anaknya silahkan ya. Merek itu banyak. Kalau pengen yang bernafas Bali, nah ini ada Ceta Gitar. Ya. Saya Pongki Barta pamit dulu, sampai ketemu lagi di Sofi Navitas berikutnya. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. Thank you.